Oke. Gua harus bikin konten sama dia. Ya. Ya. Sorry. Hari ini diposting ya? Siap. Hari ini siap. Benar ya? Nanti. Enggak, emang. Kenapa lagi nih? Laporan, mohon maaf. Tadi Mbak Jenny udah ngubungin teman-teman bangunin sahurnya. Apa? Kayaknya schedule-nya agak susah ya Mbak Jenny ya? Nanti lagi ditanya dulu ya. Kayaknya harganya nggak cocok deh. Satu-satu. Lagi kalau kesini, kalau geng-geng itu nanti parkir busnya di mana kan nggak bisa masuk sayang. Kan dijemputnya pakai elep. Dijemput pakai elep. Minta tolong dong. Elep. Sekarang kita kedatangan anak dan sahabat dari almarhum Mat Solar. Ini dia Haidar dan Fani Fadil. Ya, sebelumnya kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada Haidar dan juga Mas Fani Fadilah nih atas kepergian sang ayah sekaligus sahabat tercinta. Dan kita juga akan mengenang kembali sosok aktor dan komedian Nasrullah atau yang lebih dikenal dengan Mat Solar. Oke. Mungkin kalau kita bisa pengen tahu nih gitu ya. Jadi gimana sih awal dari Bang Mat Solar nih sakit kan stroke ya? Iya. Iya terakhir ya. Iya betul. Nah terus pada saat kemarin ini pas sebelum meninggal nih apakah ada sakit lagi? Kemarin baru seminggu 2 minggu kemarin tuh ayah batuk-batuk. Itu batuknya agak lumayan ngeri, makanya pas awal-awal dia batuk aku sama mama langsung ngebawa ke rumah sakit. Dan pas di rumah sakit ternyata ayah udah berhenti batuk-batuknya. Nah itu pas aku lagi di rumah, jadi langsung dibawa cepet gitu ke rumah sakit. Nah terus tiba-tiba kemarin pas aku lagi buka bersama-sama teman-teman, mama lagi tarawih juga, terus tiba-tiba ayah batuk-batuk lagi. Nah dari situ aku dikabarin mama kalau ayah batuk-batuknya udah parah banget, sampai reaknya keluar gitu-gitu. Terus akhirnya di situ meninggal ayah. Nggak lama dari situ. Iya nggak lama dari situ, meninggalnya di rumah. Ada nggak ucapan dari ayah terakhir untuk siapa gitu? Kalau ucapan terakhir ayah kan udah nggak bisa ngomong juga, udah nggak bisa ngapa-ngapain dari 2022, udah nggak pernah ngomong lagi. Jadi semuanya ngelihat dari bahasa tubuh ayah aja mau apa gitu ya? Iya. Oke. Jadi semenjak almarhumah ayah terserang stroke, ini ayah itu langsung vakum total tuh semua tuh ya? Iya, vakum total semua udah. Maka sebelum itu juga udah vakum ya? Udah vakum semenjak yang tukang bubur naik haji itu udah nggak pernah ikut syuting lagi. Oke. Iya. Jadi dari situ udah. Ya dari 2015-17 lah, udah nggak pernah syuting lagi dari situ. Oke. Ratusan episode itu kan. Jadi udah fokus ke kesehatannya ayah pada saat itu. Iya. Apa sih yang paling kamu ingat yang sering ayah sampaikan untuk kamu? Ayah sih selalu ngebilang soal akhlak harus baik. Terus yang kedua, ayah pernah bilang soal pendidikan, kayak lebih baik kamu bego di antara orang-orang pintar daripada kamu pintar di antara orang-orang bego. Seperti itu. Oke. Tapi kalau Bang Fani sendiri nih, waktu Bang Solar ini sakit, termasuk yang intens juga sering nengokin? Pertama kali masuk rumah sakit 8 tahun yang lalu, saya memang yang pertama datang ke sana. Dia juga kaget. Kok lu tahu gue sakit? Ya tahu lah bang, saya masa nggak tahu. Nah gini deh Cop deh. Makanya lu kalau lagi punya duit, lu simpen baik-baik. Mahal ini sup sakit, itu aja dia ngomongin. Udah makasih. Dia kan memang nggak pernah mau ditengok atau dibesukin atau apa. Jadi nggak pernah ngomong sama siapa-siapa kalau dia sakit. Jadi saya tahu dari mana waktu itu saya langsung ke sana ke rumah sakit. Iya. Itu pertama kali dia stroke ya, 8 tahun yang lalu. Oke. Terus waktu dia udah kesini-sini lebih sering video call. Tapi kalau lagi video call gitu, dia ngerti, dia respon. Dia kadang-kadang ketawa apa. Ya artinya saya coba beri semangat aja lah buat dia gitu. Ya. Dia masih respon. Nyemangatin gitu ya. Ya. Oh terakhir kali ketemu ya waktu di ulang tahunnya almarhum Ibu Nani.
dia kepengen datang, makanya dibawa ke sana. Ya udah kita ketemu rame-rame di sana. Waktu ulang tahun Transcorp, kebetulan mungkin agak drop. Tadinya maunya syuting sama dia, karena agak drop jadi dia nggak ikut. Jadi nggak jadi gitu ya. Oke, nah semasa hidupnya almarhum Mas Solar sendiri sosok yang seperti apa sih di matanya Fanny Fadila? Ya orangnya sebenarnya kalau lucu ya kita cuma bisa lihat di kalau lagi syuting aja, tapi sebenarnya kalau lagi di tempat syuting itu dia agak serius. Yang di ini itu gimana caranya kita ini syuting biar orang ketawa. Ya. Jadi selalu bawaannya pengennya bedah naskah aja gitu loh, ngobrolin ke semua Saudara. pemain, dan bukan cuma nama sesama pemain yang udah senior, sama yang pemula juga dia baik bagi ilmu dia mau. Kalau ngomongin tentang kenangan pasti ada kenangan dong bersama beliau, baik itu di lokasi syuting atau dimanapun gitu. Apa sih kenangannya bang? Dia orang yang royal sama kru, itu sangat royal. Jadi kalau kita lagi syuting udah cukup lama, misalnya 6 bulan kadang-kadang kru suka bilang enak nih kalau jalan-jalan dulu nih. Nah, saya yang ditunjuk deh tuh jadi jubirnya, ngomong deh tuh ke abang, bang nih anak-anak pengen jalan-jalan nih, mau kemana? Ke Anyer. Ya udah lu pesenin bus, pesenin villa sono. Dia itu semua yang nanggung gitu. Bang nih anak-anak mau ke Jogja. Kru-kru tuh. Iya, kru sama keluarganya, jadi kayak family gathering gitu. Kru sama keluarganya udah berangkat jalan-jalan nih. Memang orangnya baik, royal. Cuman memang apa yang dibilang tadi Haidar itu memang agak sedikit keras juga. Kalau dia bilang enggak, ya enggak gitu. Kalau mau ya mau. Kayak contohnya gini, bang ini ada job ketemu penggemar nih bang di mall sana. Enggak, lu aja udah. Ini gede duitnya bang. Udah lu aja sono. Dia jarang mau yang begitu-begitu tuh. Hampir gak pernah dia bilang. Jadi emang posisinya orangnya sederhana banget gitu ya. Tapi benar nggak sih kata saat dikabarin ini almarhumah ayah meninggal di posisi Haidar lagi nggak di rumah? Iya betul, aku lagi buka bersama sama teman-teman di luar. Jadi pas dikabarin itu posisi aku lagi jauh banget dari rumah. Jadi pas aku lagi mau OTW ke rumah sakit itu dikabarin ayah udah meninggal. Tuh aku nangis panjang jalan dari Bekasi sampai ke Pondok Indah. Kalau kalian di rumah anak ayah berapa bersaudara? Bertiga, cuman kakak dua-duanya tuh udah pada nikah, jadi sisaku. Tinggal kamu di rumah. Iya. Jadi yang hari-hari sama ayah kamu. Iya, betul. Jadi dari Bekasi dibawa ke rumah sakitnya Pondok Indah? Iya, rumah sakit Pondok Indah. Oke. Berarti ayah memutuskan nafas terakhir Di rumah. Di rumah, dari rumah. Cuman untuk Dari memastikan dibawa Untuk memastikan dulu. Dibawa ke rumah sakit. Oke. Dan Haidar, ini kalau kita minta kamu untuk bisa mengucapkan rasa sama ayah, ya, rasa yang belum pernah kamu sampaikan, apa yang ingin kamu sampaikan? Aku cuma pengen sampein ke ayah kalau ya untuk saat ini emang aku belum sampai lulus kuliah, belum bisa bahagiain ayah, terus juga masih sedikit untuk bisa mencari uang sendiri dengan cara ya bermain TikTok atau ikut-ikut campaign lain-lain gitu-gitu. Ya aku cuman minta maaf aja ke ayah kalau aku belum bisa bahagiain ayah gitu, belum sempat ngebahagiain ayah. Tapi untuk sekarang kamu udah jadi anak yang baik aja, pasti ayah juga seneng. Iya. Ya. Amin. Oke, aku ada artikel lagi, coba yang mau kita tanyakan. Mana artikelnya? Silakan. Popon ungkap keinginan terakhir Mas Solar, minta anak untuk jadi apa tuh? Jadi ngikutin jejak ayah. Oh. Ya sebenarnya awalnya ayah nggak pengen sih aku jadi aktor. Awalnya aku minta izin ke ayah kayak, ya boleh nggak aku jadi aktor, katanya. Boleh, cuman kuliah dulu, dia bilang kayak gitu. Fokusin kuliah dulu baru jadi aktor gitu. Berarti kamu tuh anak bontot ya? Paling kecil. Paling kecil. Oh, paling deket dong berarti dong. Iya, lumayan. Ya waktu syuting Baju Baju juga diajak dan suka main.
Dari situ mungkin dia juga ya tertarik. Oke. Dan tapi kamu sekarang udah syuting belum? Syuting belum, casting baru casting aja sih. Baru casting. Iya. Tapi muka dia komedi, Oma. Iya. Dia diam Tapi aja lucu. main juga dulu di Bajuri, bener ya? Iya, waktu ada anak kecil kan, itu iya dia. Ngeselin, iya bener. Yang paling mirip dari ini Hidungnya. jambu kancing. Oh. Kalau dibilang gitu. Iya. Tapi sering dikasih ilmu apa sama ayah tentang acting? Dikasih ilmu ya harus pede aja sih di depan kamera dan juga harus pintar berbicara di depan kamera, nggak boleh asal ngomong gitu-gitu sih, ayah. Harus dipikirkan baik-baik. Harus dipikirkan baik-baik karena ini Jual skincare. besar gitu loh media tuh. Oke. Nah, ini Mas Fani. Ini kan dulu kan memang nganterin naik motor kan sekolah ya kan? Haidar gitu. Deh, dia bukan tukang ojek. Ini kan bapaknya ini pemain juga, Oma. Iya. Lu setiap orang pakai jaket kulit lo kata supir motor. Gelisah banget, kedinginan ya. Udah kakek-kakek kedinginan. Jaketnya padahal udah jaket kulit itu udah kenceng Iya. banget. Iya. Kok nggak manggung, Oh, dia Bang? pakai jaket kulit tuh. Hah? Abang, Oh iya, ya marah aja sih ah. Coba kita lihat dulu artikel. Kenapa yuk? Abang, kok udah pakai jaket kulit nggak manggung? Maksudnya? Ikan penyanyi rock. Bukan. Aku ada artikel dulu, coba kita lihat artikelnya. Fani Fadila ungkap perjalanan karir saat Orde Baru pernah ditangkap aparat saat mainkan lenong. Kok Nah, dilepas? Bang. Kok dilepas, Bang? Dilepas, Bang. Dia pernah ditangkap. Gimana sih? Wah itu udah lama banget, jadi waktu masih kuliah dulu di kuliahan tuh sama teman-teman bikin bentuk grup lenong lah, anak-anak muda. Cuman memang selalu ngebawain ceritanya itu namanya aja grup lenong Simas, jadi situasi masyarakat. Jadi apa yang terjadi di ini coba kita angkat gitu. Nah, kalau zaman dulu itu kan zamannya Orde Baru kan nggak boleh sedikit-sedikit kita kritik lah, katakanlah begitu. Jadi pada suatu saat kita dapat panggilan main di Pasar Seni Ancol dulu. Nah, penonton banyak, rame, cuman kita bawain ceritanya yang ya inilah Satir. kritik lah, satir lah. Nggak tahunya di antara penonton tuh banyak yang begituan. Begitu kelar main, bawa semua, ya cuma diperingatkan doang lah. Oh, Ya jadi gua nggak tahu. ya jangan inilah, jangan terlalu vokal gitu loh. tapi kalau jualan ubi masih nggak? Masih Cilembu. Masih sih lembu ya. Jualan ubi masih jualan ubi. Beneran? Enggak. Oh, Gua ke iya maksud gue teman lucu syuting. tahu ini Bang Siapa Fani. dia? Lucu banget. Lupus. Ya kan? Bang Fani apa aja? Semua sitkom-sitkomnya meledak-meledak Iya, full iya. nih. Lupus, baju-bajuri apalagi? Apa banyak sih Ben? Banyak kan? Ya kan sama lu juga. Kak, gue Indonesia baru ya. Gue baru ya. Sama lu saudaraan ya sama Bang Apa? Fani? Lu lihat dong. Ini apa sitkom apa kita? Tawa Sutra. Tawa Sutra. Oh iya, Tawa Sutra. Iya. Ribet lo. Dia dandan perempuan loh. Woi. Jelok deh. Ya udah, ini sekarang aku mau punya informasi buat manis yang ada di rumah untuk lebaran nanti. Apa sih? Ikutin aku yuk. Siapa nih? Aku nggak sabar deh pengen cepet cerita. Mana sih Putri nih? Ntar ya, kalau udah Putri datang, aku baru cerita sama manis yang ada di rumah. Hai Kak Ruben, maaf ya nunggu lama. Kak Ruben, kalau boleh tahu cemilan renyah dan banyak varian kesukaan Kak Ruben apa sih? Penasaran ya? Iya dong. Ini dia nih, cemilan favorit aku, Hatari Si Hong Pao. Selain renyah dan juga enak, banyak juga loh pilihan rasanya. Ada original, ada kelapa, ada margarin, dan ada juga cream crackers varian no sugar yang cocok buat orang tua loh. Wow, kayaknya menarik dan cocok buat jadi cemilan keluargaku pas lebaran nanti ya Kak. Hei, nggak cuma cocok saat lebaran aja. Hatari Si Hong Pao ini juga cocok untuk berbagai acara seperti hajatan, pengajian, dan bisa jadi pengganti makanan berat saat berlayar ataupun naik gunung. Udah gitu, kamu juga bisa ikutan gebyar Hatari miliaran rupiah 2025.
Seriusan, hadiahnya miliaran rupiah, Kak? Serius dong, hadiahnya tuh banyak banget. Dan grand prize-nya ada umroh untuk 24 orang pemenang. Wah, kalau gitu aku mau ikutan dong, Kak. Gimana sih caranya? Siapa tahu kan aku juga bisa menangin hadiah umrohnya. Kamu tinggal beli Hatari Sihong Puff 245 gram. Varian apa saja dengan minimum pembelian 2 bungkus. Terus kirimkan 2 kemasan kosong yang disertai dengan fotokopi KTP dan nomor handphone yang aktif ke PO Box PO Box Hatari Jakarta 12.000 ya. Nanti akan diundi 4 kali dimulai dari bulan April 2025. Dan untuk informasi lebih lanjut kalian bisa hubungi customer care-nya di 0811 22 59 888 atau ke Instagram Hatari di @HatariBiskuit. Nah, manis, Hatari juga lagi bagi-bagi hadiah loh di Instagram di @HatariBiskuit. Sekarang kita mau telepon ya pemenangnya. Jadi kalau kita bilang Hatari, jawabannya tiada hari tanpa Hatari. Oke, coba kita angkat teleponnya dulu. Hatari Biskuit. Tiada hari tanpa Hatari. Dengan siapa di mana? Dengan Sri Rahayu dari Medan. Siapa? Sri Rahayu dari Medan. Oh, Sri Rahayu dari Medan. Selamat ya, kamu sudah memenangkan kuis dari Instagram @HatariBiskuit. Sekarang siap untuk jawab pertanyaannya ya. Apa saja hadiah-hadiah yang ditawarkan dalam program Gebiar Hatari miliaran rupiah? Dan bagaimana cara konsumen dapat memenangkan hadiah-hadiah tersebut? Ada 24 hadiah utama umroh, 40 uang tunai 1 juta, 80 uang tunai 500.000, 120 uang tunai 250.000, 12 unit sepeda listrik, 8 logam mulia 10 gram, 16 logam mulia 5 gram, 8 unit LCD TV 43 in. Wow, keren. Ya, hafal semua loh. Selamat ya buat kamu mendapatkan 1 juta rupiah. Makasih. Sama-sama, jangan lupa pajak ditanggung oleh pemenang. Hatari Biskuit, Tiada hari tanpa Hatari. Manis yang mana ya, tetap di Brownies, obrolan manis.